Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Nah, ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading. Ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Temanya untuk kali ini, yang begitu terharu, yang masih mengingat kebaikan kamu di dalam hidupnya. Ya. Jadi di sini ada energi seseorang, kita akan melihat ya, energi seseorang yang sampai dengan saat ini masih mengingat segala kebaikan kamu. Ya. Segala jasa-jasa kamu. Kita lihat energi seseorang yang sampai saat ini masih mengingat segala kebaikan kamu. Nih ya, aku ngerasa dia sosok yang dimana ini perasaannya sedang hancur. Karena yang aku lihat di sini ya, ini pada saat ini mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang menjaga jarak, atau kamu di sini ya sudah mulai tidak percaya dengan segala tindakannya. Kamu di sini tidak percaya dengan segala ucapan-ucapan dia. Ya, jadi ini perasaannya hancur. Bisa jadi orang ini penuh dengan drama, teman-teman. Sehingga aku ngerasa di sini pada saat ini kamu kayak nggak begitu yakin dengan segala sesuatu yang dia katakan ke kamu. Meskipun dia berkata jujur, ya. Ada kondisi kamu di sini kayak benar-benar sulit untuk mempercayai dia. Kamu tidak terlalu percaya dengan dia, kamu di sini menjaga jarak. Ya, itu dia. Ya, perasaannya di sini hancur. Karena apa? Mungkin dia di sini punya ekspektasi yang tinggi sama kamu, punya ekspektasi yang besar sama kamu. Ada kondisi di sini kamu benar-benar sulit lah, teman-teman, untuk mempercayai omongan dia. Dan di satu sisi nggak hanya dia yang hancur, ternyata perasaan kamu juga. Ya. Kemudian di sini aku melihat ya, ini ciri selanjutnya dari energi orang ini. Bahwa sepertinya dia suka sekali di sini menggantungkan yang namanya sebuah hubungan. Hubungan antara kamu dan dia. Walaupun kamu terlihat di sini serius ya, kamu di sini terlihat lebih banyak berkorban, tetapi tidak membuat dia kayak berubah. Ya. Atau tidak membuat dia di sini ingin menunjukkan kejelasan tentang masa depan hubungan kalian. Kalau dikatakan secara ikatan, aku ngerasa kamu sama dia ini masih ada. Tapi kalau ini bersifat perasaan, sepertinya ini memang benar-benar sudah kacau. Ya. Kalau ikatan batin, koneksi jiwa, itu kayaknya masih ada. Itu ya, Two of Cups. Aku ngerasa dia adalah sosok yang sepertinya pernah menjalin hubungan sama kamu. Tapi karena adanya suatu ini sifat ketidakdewasaan, keegoisan, sehingga membuat hubungan antara kamu dan dia ini jadi berhenti, jadi berpisah atau jadi putus. Ada hubungan di sini yang jadi berakhir ya. Meskipun status kalian di sini walaupun sudah berakhir hubungannya, tetap bukan berarti perasaan dia juga ikut berakhir kepada kamu, teman-teman. Perasaannya tetap sama. Karena aku ngerasa sampai di titik ini, sampai dengan saat ini, aku merasakan dia masih sering mengingat segala kebaikan kamu, yang dimana ini yang pernah kamu berikan kepada dia. Ya, artinya di sini, ya intinya ini dia masih sering mengingat-ingat kamu, masih sering memikirkan kamu. Nah, selanjutnya ya, aku ngerasa orang ini punya sifat yang susah ditebak. Ya, di satu sisi dia punya sifat yang angkuh, dan dia juga di sini memiliki
sifat yang cukup labil dalam mengelola emosional, dalam mengelola mentalnya. Karena di saat misalnya ya, ini ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah, dia tidak bisa berpikir secara rasional. Dia di sini tidak bisa berpikir secara jernih, gitu. Yang ada di sini malah dia sering sekali melibatkan sisi emosional dia, daripada mencoba untuk mengontrol rasa kesabarannya. Jadi ada kondisi kalau misalnya dia dihadapkan dengan sebuah masalah, dia ini cepat sekali loh teman-teman, ke-trigger. Dia cepat sekali di sini kayak mencak-mencak, emosian ya. Yang akhirnya kamu dan dia di sini sering sekali merasa terjebak dengan situasi yang toksik. Nah, aku menangkap energinya. Dia adalah seseorang yang misterius. Karena dia suka datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Ini beberapa yang begitu. Ya, di saat kamu di sini sudah merasa nyaman, sudah merasa sayang sama dia, bahkan ada di antara kamu yang sepertinya ini kayaknya di ghosting sama dia. Yang sepertinya di sini ditinggal secara sepihak ya. Tanpa kamu tahu nih apa sebab akibatnya, apa alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Dia tiba-tiba di sini seperti mendiamkan kamu tanpa kamu tidak tahu apa alasannya. Dan ini tadi ya, membuat perasaan kamu hancur. Oke, kita lihat lagi. Energi seseorang yang sampai dengan saat ini masih mengingat segala kebaikan kamu, segala jasa-jasa kamu di dalam hidupnya. Energi seseorang yang masih mengingat segala kebaikan kamu. Kemudian di sini aku melihat ya, ini beberapa dari mereka, ada energi seseorang di sini sepertinya sedang ingin mengejar kamu. Karena mungkin ada satu tujuan yang ingin dia raih, teman-teman. Ada satu tujuan yang ingin dia capai. Kenapa di sini dia kayak ngebet banget ya, excited banget di sini ingin mendekati kamu. Ya bisa dibilang, ini dia melihat kamu sosok yang berbeda. Jadi dalam arti kamu ini masuk dalam kriteria dia. Sehingga di sini membuat dia begitu excited ya. Membuat dia di sini begitu tergila-gila dengan kamu untuk mendekati kamu. Jadi ada kondisi di sini dia pingin banget teman-teman mengejar kamu sampai benar-benar ya dia bisa mendapatkan kamu, mendapatkan hatimu. Selanjutnya, aku melihat sepertinya ya ini beberapa selain misterius ya, ada energi orang yang misterius, ada energi orang yang susah ditebak, yang sifatnya angkuh, tapi di sini ada juga yang dimana ini orangnya agak tertutup, nggak begitu romantis. Jadi orangnya ini pendiam juga, ya. Orangnya di sini pasif juga, teman-teman. Sehingga di sini membuat kamu merasa kesulitan untuk menyeimbangkan dia, ya, untuk bisa seimbang dengan dia. Kamu merasa kesulitan juga di sini untuk mengetahui apa maksud dia ini datang ke dalam hidup kamu. Karena ada kondisi ya, di saat kamu berjuang pun, nih ya, mendem aja, diam aja, ya, dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Sehingga kamu di sini berpikir, ya orang ini kayaknya kurang bisa diajak untuk berkomitmen, kurang bisa diajak untuk serius, gitu, ya. Oke, selanjutnya di sini ya, aku ngerasa beberapa kalian ini ada yang sedang menjalin hubungan jarak jauh, ya. Jadi kamu dan dia ini terbentang jarak dan waktu. Dan sepertinya komunikasi kamu dan dia ini sepertinya ya ada yang sedang terhambat. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tapi ini sepertinya karena ada suatu pekerjaan atau mungkin di sini ada suatu urusan yang masih belum terselesaikan sama dia. Ada masalah, ada pekerjaan atau apalah ini teman-teman yang sepertinya masih belum dia rampungkan, belum rampung gitu. Namun di satu sisi dari kamunya ini kayak seperti cepat sekali menyimpulkan ya. Dalam arti kamu di sini menganggap bahwa ya dia sudah tidak sayang terhadap aku.
dia udah nggak sayang sama aku. Ya padahal realitanya ini ya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bahwa mungkin saja dia telat membalas chatmu, dia agak lama merespon chatmu atau teleponmu karena ada suatu pekerjaan, ada urusan ya. Komunikasi kamu dengan dia ini sedang terhambat ya karena ini ya, urusan pekerjaan yang mungkin belum rampung. Oke, kita lihat lagi energi seseorang yang masih mengingat segala jasa-jasamu, segala pengorbananmu, perjuanganmu, dan kebaikanmu. Apa yang dia rasakan? Kenapa dia tidak bisa melupakan segala kebaikan kamu? Ya, apa yang dia rasakan? Ya, yang dia rasakan. Begitu dia sayangnya sama kamu. Beberapa di sini aku melihat dia memang sosok yang sedang mencari kabar tentang kamu. Karena di sini energinya ya. Kamu dan dia ini sudah cukup lama untuk berpisah. Kamu dan dia di sini aku ngerasakan ini sudah cukup lama putus, teman-teman. Mungkin karena keadaan atau karena kalian di sini sudah memiliki pasangan satu sama lain. Ya. Jadi walaupun sudah berpisah, tetapi tidak membuat perasaannya berakhir begitu saja kepada kamu. Sehingga di sini dengan munculnya kartu talking, ya, the runner. Di dua kartu ini, dia berusaha mencari kabar tentang kamu. Bahkan di sini ya, ini ada yang berharap loh, ke depannya agar kamu dan dia di sini bisa terkoneksi lagi. Walaupun di sini hanya sekedar silaturahmi, ya, walaupun gak harus balikan, tapi kayaknya dia di sini pingin untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Ya, orang ini masih sangat sayang banget sama kamu. Hanya saja di sini dia memang tipikal orang yang tidak langsung bisa berinisiatif. Sama ya, seperti ini ya. Jadi mendem gitu, diam aja. Dia nggak bisa langsung berinisiatif, nggak langsung untuk bergerak, untuk berusaha. Yang dimana di sini untuk memperbaiki ya apa yang membuat hubungan ini menjadi terhambat. Sehingga membuat hubungan kalian juga ya ini kondisinya stagnan gitu loh teman-teman. Kondisi hubungan yang stagnan. Stagnansi. Selanjutnya di sini aku melihat beberapa dari dia, ini ada yang sepertinya kebingungan. Beberapa di sini ada yang merasa bingung menghadapi sosok seperti kamu. Di satu sisi, dia ingin memberikan kejelasan, tetapi di sisi lain, kamu sepertinya tidak mendengarkan segala penjelasan yang sudah dia sampaikan ke kamu. Ada yang merasa seperti itu. Ya. Bingung nih. Untuk hari ini sepertinya aku menarik banyak energi. Dan aku ngerasa beberapa dari kalian, mungkin ini ada yang baru-baru aja berantem. Ada yang baru-baru aja ini berselisih paham, berkonflik ya, saling beradu argumen. Namun karena di sini emosinya tidak stabil, sehingga membuat kamu merasa kecewa besar terhadap orang ini. Beberapa dari dia, ya di sini energinya seperti mengkhawatirkan tentang kamu juga. Ya, beberapa di sini ada yang sepertinya kayak mencemaskan kamu. Di satu sisi ada yang tidak berani untuk berkomunikasi sama kamu nih, ya. Karena dia sadar jika dia adalah pihak yang paling bersalah. Ya. Sadar di sini teman-teman. Sehingga dia merasa ini kayak selalu takut gitu ya untuk memulai. Dia di sini selalu merasa dihantui gitu loh. Kalau kamu di sini mungkin masih terbawa emosi. Ada yang takut menghadapi kamu. Ya mungkin kamu kalau udah kesel, kamu kalau udah kecewa, marah, ya. Ini beberapa ada yang jantungnya itu dak-dikduk gitu loh, sehingga membuat dia takut, cemas. Kemudian di sini aku ngerasa beberapa dari mereka, ya ini ada yang kecewa sama kamu. Beberapa ini ada yang merasa sakit hati sama kamu teman-teman. Ini kamu sadar atau enggak? Ya sepertinya ada sebuah tindakan kamu ya yang membuat dia ini cemburu kepada kamu. Atau ada sesuatu hal yang secara tidak langsung menyakiti perasaannya. Sehingga beberapa dari mereka ini, ya ini seperti mulai membatasi diri ya, membatasi komunikasi dengan kamu. Pada akhirnya di sini ada kondisi kalian, ini tidak saling sapa, ya. Tidak saling tegur sapa,
Dia di sini mungkin tidak merespon kamu, tidak angkat telepon kamu, ya, tidak balas chat kamu. Karena ya memang dia sedang berada pada posisi kecewa, berada pada posisi cemburu nih. Lalu aku melihat di sini ada energi seseorang yang dimana ini dia sadar ya, sadar akan semua kesalahan dia. Karena selama dia menjalin hubungan sama kamu, dia kayak terlalu banyak alasan, ya. Dia di sini sadar teman-teman, dia sepertinya terlalu banyak drama. Jadinya kamu di sini ya perasaannya capek banget ya untuk mendengar apapun penjelasan dari dianya. Mungkin juga di sini dia terlalu banyak mengumbar janji. Jadi kamu kayak rasanya enek gitu loh. Mengumbar janji tapi tidak ditepati. Atau mengumbar janji pengen berubah tapi tidak membuat dia berubah. Jadi kamu di sini emoh gitu ya untuk mendengar apapun penjelasan dari dia. Ada perasaan muak gitu loh, ya. Oke, kita lihat ya. Hal baik, kebaikan kamu yang masih melekat di pikirannya, yang masih melekat di hatinya. Ya, kebaikan kamu yang masih jelas melekat di hati dan pikirannya. Hal baik dari kamu yang masih dia kenang, teman-teman. Jadi walaupun juga di sini ada kondisi hubungan yang kalian ini baik-baik aja, kita akan lihat juga ya, hal baik apa atau kebaikan kamu di sini yang masih melekat di hatinya. Oke, di sini ada kartu trust ya. Ini tentang sebuah kepercayaan. Ada kondisi di sini bahwa ada kepercayaan kamu yang selalu kamu berikan sama dia. Meskipun dia sudah berkali-kali ya, atau meskipun di sini dia sudah sering sekali mengkhianati kepercayaan yang kamu berikan. Kamu ya tetap aja gitu kayak ngasih kepercayaan. Beberapa ada yang seperti itu. Nah, let go di sini ya tidak hanya sekedar melepaskan, tetapi juga ada kondisi ini kamu mau memberikan maaf. Jadi teman-teman, ya kebaikan kamu di sini yang masih melekat di hatinya, ini mungkin ketika kalian ribut, ketika kalian berantem, ya, atau bahkan di sini sudah off, tetapi kamu masih mau memaafkan dia. Walaupun jadinya ini ada kondisi hubungan yang berujung on off ya. Oke. The strength. Oke, leadership. Kemudian, kebaikan kamu, hal baik dalam dirimu yang masih melekat di hatinya. Ini tentang keberanian kamu, ya. Tentang kepercayaan diri kamu, kekuatan kamu. Dalam arti di sini mungkin kamu berani dalam mengambil suatu sikap dalam hubungan ini. Dan inilah yang membuat dia selalu mengingat-ingat kamu. Mungkin dia pernah ngerasa ya, aduh aku takut nih untuk ngambil langkah begini. Aku takut untuk memulai. Aku takut ini, aku takut itu gitu ya. Tapi kamu di sini memberi dia support teman-teman. Kamu di sini seperti ya memberi dia semangat gitu loh, kekuatan. Supaya dia di sini berani untuk maju. Supaya dia di sini berani ya untuk melangkah. Ya pokoknya supaya ada keberanian dalam diri dia. Ya, itu yang dia ingat. Kamu berani di sini mengambil suatu sikap atau juga di sini tindakan tegas dalam hubungan kalian. Memang ini mungkin terlihat sepele ya. Tapi bagi dia ini adalah sesuatu hal baik, kekuatan dari diri kamu, kebaikan kamu yang masih benar-benar melekat di hati dan pikirannya. Oke. Nih beberapa teman-teman ya. Energy healing. Aku ngerasa di sini mau kalian cerewetnya kayak gimana pun atau kalian di sini yang sukanya ngomel apa gitu ya. Tapi kalian gampang sekali untuk sembuh. Jadi contohnya ya kamu mungkin di sini marah sama dia, tapi tuh marahnya sebentar aja gitu. Atau mungkin lagi berantem, lagi ribut. Tapi kalian tuh gampang banget untuk ya udah gitu loh, menghilangkan amarah kamu gitu ya. Gampang banget di sini kamu ya hatinya adem lagi. Terus baikan lagi atau balikan lagi sama dia. Atau di sini ya kamu meminta maaf atau membujuk dia, merayu dia, walaupun kamu tahu sebenarnya dia yang salah. Gitu. Tapi ada kondisi teman-teman, ini ketika dia sendiri, apalagi ya, ini beberapa kalian yang sudah berpisah, sudah tidak sama,
dia suka merenung, dia sadar, kadang-kadang ya aku loh yang salah, tapi kamu di sini yang mau minta maaf. Nah, itu tidak terlepas dari jiwa kamu, ya. Kamu itu berjiwa besar. Beberapa dari kalian ini tidak suka yang namanya ya, seperti yang aku jelaskan tadi, berdrama. Kamu tidak suka di sini berantem-berantem gitu, menghabiskan energi gitu ya. Jadi beberapa dari kalian ini ada yang memang kesannya ya udah memilih diam. Walaupun di sini ada satu kondisi yang dimana ya pasangan kamu salah atau dianya salah, kamu di sini yang minta maaf. Tapi teman-teman gak salah, tapi jangan keseringan kalau kamu melakukan hal seperti itu sama dia. Karena apa? Ya ini akan membuat dia jadi merasa keenakan loh. Membuat kamu ini jadi tidak memiliki maaf nih teman-teman, seperti tidak ada harga diri jadinya. Justru dianya ini malah suka-suka hati sama kamu. Ya. Malah di sini tidak menghargai kamu. Jadi jangan keseringan. Kalau dia salah, kamu yang minta maaf. Ya, jangan begitu. Tapi kalau ada terlibat suatu konflik ya dianya yang salah, ya ada baiknya kamu menegur dia baik-baik. Gitu, ya. Tidak harus segala sesuatunya di sini kamu yang selalu minta maaf. Tapi tegurlah dia dengan penuh kasih. Ya. Nanti akan ada saatnya dia akan membuka hatinya. Di sini dia akan tersadarkan dengan segala kebaikan kamu. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kebaikan kamu yang masih dia ingat ya. Kamu ini adalah dikenal sebagai sosok yang murah hati, teman-teman. Jadi ya, poin ke-6 ini, menurut aku ini menjadi sesuatu hal, ingatan yang paling dalam bagi dirinya, yaitu kamu adalah sosok yang murah hati. Yang menurutnya kamu sosok yang suka memberi tanpa pamrih. Tuh, ya. Kamu di sini tulus untuk membantu. Kamu orangnya welcome ya. Jadi dia ngerasa beruntung banget nih ketika sama kamu, beruntung banget mengenal kamu. Kemudian untuk di kartu terakhir ada support, kebaikan kamu yang masih melekat di hati dan pikirannya. Ini adalah bentuk dukungan. Jadi misal, ketika dia mau melakukan sesuatu ya, padahal ya itu sesuatu yang menurut kamu tidak benar, tapi kamu di sini bersedia teman-teman. Yang dimana ini seperti kayak membuka jalan pikiran dia. Kamu di sini bersedia untuk mensupport dia, memberikan dia motivasi. Ini nggak baik loh, yang baik itu ini. Kamu baik-baik gitu memberitahukan sama dia. Kalau misalnya kamu mengambil langkah A, kamu harus tahu resikonya ke depan seperti apa. Selain A, kamu harus punya plan B, plan C juga untuk mengantisipasi. Nah, kamu begitu, kamu memberikan support ya. Kamu memberikan dia motivasi. Kamu pasti bisa kok menjalaninya. Kamu mencoba di sini memberikan sudut pandang kamu, pola pikir kamu, teman-teman. Jadi kamu bukan sekedar memberikan dia sesuatu ya dalam bentuk ya ini support nggak hanya sekedar material. Tapi kamu di sini juga membantu dia seperti memberikan sebuah dukungan, motivasi, kekuatan, ya semangat. Jadi itu ya kebaikan-kebaikan kamu, hal baik dalam dirimu. Pengorbananmu, jasa-jasamu, perjuangan kamu yang masih melekat di hati dan pikirannya. Dan ini menurut dia adalah hal yang tidak mudah untuk dia lupakan. Untuk zodiak ada Aries, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Pembacaan ini bisa cocok, bisa tidak. Mungkin secara keseluruhan cocok, mungkin hanya setengah atau tidak sama sekali. Jadi jangan dipaksakan karena ini energinya umum, energinya banyak orang. Namun kamu di sini bisa ambil dari sisi positifnya, ya, namun buang dari sisi-sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Teman-teman, sekali lagi diingatkan, untuk segala sesuatunya, serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Ya, oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!